Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku pada malam Jumat Kliwon tanggal belasan bulan Rewah tahun 60-an di sebuah kota yang dijuluki Faris Panjava, yakni kota Bandung, kota kembang yang sekarang sudah jadi kota kambing, di mana gadis-gadisnya mengaku sudah bukan perawan lagi lantaran jatuh dari pohon kersen tetangga atau terjepit sadel Yamaha bebek. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang punya tampang mirip dengan Idi Amin, bekas presiden Uganda yang sintingnya udubillah. Rambutku ikal seperti Supermi dan hidungku besar pesek persis seperti bentuk sadel sepeda torpedo. Sudah nasibku, Bapak dan ibuku yang tulen suku Sunda, 100% warga negara Indonesia, 100% pendukung dan pengamal Pancasila serta bebas dari G30 SPKI, memberikan nama buatku yakni Wahyu Apin Nunji Amsari bin Abu Sengkek Tisna Peang Atmati Kuda. Ketika usiaku genap 7 tahun, aku masuk pada sekolah dasar muslimin yang ibu gurunya centil-centil serta suka berpakaian lahap tembus pandang hingga di dadanya nampak belahan seperti bentuk ketepel. Dengan uang pangkal cenggau dan iuran wajib sepejigau per bulan, aku sekolah di sana dan belajar segala macam, dari mulai prakarya menggambar, menulis, membaca sampai berhitung raraban. Dari sekolah itulah aku bisa menulis dan membaca. Hingga sekarang ini aku bisa berkomunikasi lewat surat dengan pacar. Asik, memang asik. Pacarku adalah seorang perempuan Batak bermarga tobing, mahasiswi Fakultas Publisistik Universitas Pajajaran, yang sebenarnya sudah bertunangan dengan seorang Cina totok gemrot bandar Greyhound bernama Bu Bengcut. Jam pepelet yang kudapat dari seorang dukun tua di kampung ledeh kehet memang paten. Hingga perempuan Batak yang sudah bertunangan itu berbalik cintanya padaku. Sejak tunangannya berbalik cinta padaku, si Bu Bengcut jadi selang-seling pikirannya, sering mabuk dan ngomong sendiri seperti orang gila. Tapi aku tak pernah mau ambil peduli. Tapi aku tak pernah mau ambil pusing. Biar saja urusan orang berantakan, mau gitu ke, mau gini ke, masa bodoh. Yang penting aku bisa senang sendiri. Aku memang egois kok. Aku dilahirkan ke dunia oleh ibuku sebagai seseorang yang memiliki sifat egois. Tapi setelah kupikir kembali, bolak-balik sifat egois itu perlu dan sangat menguntungkan, apalagi untuk hidup di zaman edan seperti sekarang ini. Sebab jika di zaman edan ini kita hidup tanpa mementingkan diri sendiri, percayalah susah untuk bisa senang. Maka dari itulah aku berpesan kepada moe kaum yang muda-muda juga yang tua-tua, mari kita pelihara sifat egois itu baik-baik. Percayalah, iblis akan selalu beserta kita. Umumnya lelaki punya sifat bajingan, tak pernah puas dengan satu perempuan. Itulah lelaki, tapi tidak termasuk saya.
tapi tidak termasuk saya. Kalau merayu bilang cinta pakai sumpah, diajak nikah alasan sekarung sampah, itulah lelaki ya, tapi tidak termasuk saya. Jarang sadar kalau diri sendiri bekas, selalu ingin punya istri yang bukan bekas, itulah lelaki. Ini baru termasuk saya. Cemburuan, dia sendiri tak mau dicemburui, itulah lelaki licik, tapi tidak termasuk saya. Malam minggu menggandeng pacar jalan-jalan, lihat yang molek mata aktif jelalatan, itulah lelaki, tapi tidak termasuk saya. Depan mertua seperti malaikat, di belakang moral bejat busuk berkarat, itulah lelaki, tapi tidak termasuk saya. Benci pada gadis yang berpacar lebih satu, dia sendiri punya pacar sampai 3, itulah lelaki, juga termasuk saya. Gawat, sebulan 2 bulan pacar dibaikin, bulan ketiga disergap dan dikerjain, itulah lelaki, jelas termasuk saya. Ini jelas termasuk saya. Jelas ini. Kuanggap ayah nekat sekali, dinamakannya aku Martini, padahal aku ini lelaki tulen. Nama Martini membuat repot teman sekolah, memanggil Tinte, dan aku jengkel bercampur marah, emangnya tanyakan pada ayahku apa sebab namaku Martini. Jawab ayah, nanti engkau paham anakku. Kemana-mana menanggung malu gara-gara namaku Martini. Aku benci tapi tak
sungguh mati. Kini aku menjadi dewasa dan tampangku brewok lagi serem. Sayang namaku tetap Martini, merek minuman. Aku ingin mengganti namaku apa saja selain Martini, misalnya Sabri atau Abdullah bin Anung. Keadaanku makin terjepit, semua orang mengejek aku. Katanya aku adalah bencong azegile. Merasa diri dihina orang, terpaksa aku layangkan tinju. Ku pukul orang yang hina aku itu biar nyaho. Terjadi saling pukul memukul, musuhku cabut sebuah celurit, disambar aku kena leherku lantas berdarah. Aku berjuang merebut celurit, ku pakai lagi menyerang dia. Dia mati terkapar di tanah, Masya Allah. Polisi lantas menangkap aku, dimasukkan aku ke dalam sel, menunggu keputusan sang jaksa dari Kejari. Di dalam sidang hakim memvonis penjara selama 15 tahun berdasar KUHP 339. Ayahku datang menjenguk aku, dia tertawa bangga sekali, katanya bagus memuji aku. Aku tanyakan pada ayahku, kenapa ayah merasa bangga? Jawabnya, kini engkau benar-benar paham anakku. Menurut ayah ini buktinya, anak lelaki bernama Martini ternyata bisa juga jadi jantan tulen, bisa membunuh, bisa diadili, dan sekarang di penjara. Panas-panas goreng pisang, kopi agak manis di gelas kaca, digelar tikar di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan takkan ku lupa, kenangan paling indah dan paling asik. Ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku. ada sajak yang indah di Malioboro, Sajak cinta tentang engkau dan aku.
Panas-panas goreng pisang, Goreng pisang, kopi agak manis di gelas kaca, digelar tikar di terang neon, di ubun-ubunnya Yogyakarta. Gadis manis senyum-senyum, senyum-senyum, tawarkan nasi bungkus daun pisang, sama-sama makan malam-malam di ubun-ubunnya Yogyakarta. Semua aku ingat dan takkan ku lupa, kenangan paling indah dan paling asik. ada lagu yang indah di Malioboro, Lagu cinta tentang engkau dan aku, ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta tentang engkau dan aku, ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku, ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta tentang engkau dan aku, ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku, ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta tentang engkau dan aku, ada lagu yang indah di Malioboro, lagu cinta tentang engkau dan aku, ada sajak yang indah di Malioboro, sajak cinta tentang engkau dan aku, ada lagu yang indah di Malioboro. lagu cinta tentang engkau dan Kau yang menjengukku ketika aku duduk lesu di lantai trotoar Jalan Sudirman, menghadap dan menatap tong yang penuh berisi surat-surat gadaiku. Dan disitulah tanggung jawabku tumpah pada arloji Seiko, sepatu loto, kaos oblong, dors, celana tirak, kalung platina, dan radio 4 ban merek Telesonic. Aku tidak sinting. Kau yang melihatku ketika aku lari dengan kaki kesemutan mengejar perempuan malam Sudirman. Tinggalkan kau yang nampak bengong di sekap angin malam yang membacok tulang. Dan disitulah ku kejar surga semu dari Sumia, Denok, Laila, Majnun, Siti Saleha, Neneng Warsiah, Ina Sarinah, dan Rukmini binti Eceng Gondokwati. Aku tidak sinting.
Kau yang menyaksikan ketika aku mabuk dan ngecapruk hingga hampir disergap petugas pertahanan sipil. Lantaran saban waktu lupa diri berteriak pidato seperti Kennedy atau Presiden Reagan yang kampanye. Dan disitulah dendamku tumbuh subur pada Johnny Walker, ex-OJNB, Napoleon Martini, Putau, Mensen, Columbus, dan arak tradisional kencing kuda. Aku tidak sinting. Kau yang menangis terisak ketika aku dikandangi di seksi 3. Lantaran kelakuanku dituduh mengganggu Kamtibmas. Serta ketika mabuk aku pernah menampar seorang perempuan setengah tua, yang demi Tuhan aku tak menyangka kalau dia istri perwira polisi. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti akan lebih celaka. Aku tidak sinting, tetapi celaka. Apalagi sinting, pasti lebih celaka. Seekor elang membawa bangkai ayam. Kikuk, kikuk katanya. Seekor kucing membawa bangkai tikus. Meong, meong katanya. Ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing. Maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Wek, 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 wek katanya. Seekor cicak membawa bangkai nyamuk. Tik-tak, tik-tak katanya. Cacing dimakan, bebek, nyamuk dimakan, cicak. Maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asik katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak. Maka lahirlah aku.
membawa bangkai tikus. Katanya ayam dimakan, elang, tikus dimakan, kucing, maka lahirlah perang. Seekor bebek membawa bangkai cacing. Katanya seekor cicak membawa bangkai nyamuk. Katanya cacing dimakan, bebek, nyamuk dimakan, cicak, maka lahirlah hukum. Seorang kakek membawa nenek-nenek. Gumamnya girang. Seorang bapak membawa ibu-ibu. Asyik oi, katanya. Nenek dimakan, kakek, ibu dimakan, bapak, maka lahirlah aku. Ceronglah punya seorang anak yang sampai sekarang masih sering minta nete meski sudah gede. Ceronglah telah resmi jadi janda sejak suaminya mati lantaran kolera setahun yang lalu. Rupanya Ceromlah gak tahan kesepian, rupanya Ceromlah gak tahan kedinginan. Soalnya Ceromlah waktu malam Jumat Kliwon asik bercumbu rayu dengan Mang Juhayang Banpol. Di samping rumah di bawah pohon duren disaksikan bulan purnama. Cumbu rayu antara Ceromlah yang janda dengan Mang Juhayang pembantu polisi berlangsung seru. Dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Mang Juha pulang dengan wajah pucat dan tubuh yang nampak sangat capek. Sementara Ceromlah dengan rambut yang kusut dan baju rukat yang kusut pula berjalan lesu masuk rumah, perlahan-lahan masuk kamar. Ceromlah berbaring di tempat tidur dan dia nampak asik melamun. Teringat pada kumis Mang Juhayang bikin geli, teringat pada tangan Mang Juhayang amat nakal, teringat pada Mang Juhayang luar biasa. Kira-kira pukul 3 dini hari,
Ceromlah mulai diserang ngantuk, tapi baru saja ceromlah mau tidur, anaknya bangun dan nangis minta nete. Apa boleh buat tai kambing bulat-bulat? Apa boleh buat? Terpaksa ceromlah buka bajunya, dan lantas ceromlah buka BH-nya, hendak menyusui anaknya. Tapi bukan main terkejutnya ceromlah ketika anaknya berkata dengan sikap yang enggan, "Ma, ogah teteknya bau rokok." Ampun, ampun. Rupanya waktu bercumbu rayu di samping rumah, di bawah pohon duren tadi, Mang Juhaban Po yang berkumis dan perokok itu iseng menetek juga. Hehehe, tua-tua gak tahu malu. Ampun, ampun. Aku pasti datang malam minggu besok, selepas maghrib sebelum isya. Dandan yang cantik aneh, dengan satu syarat, kamu mesti sukses. Jangan sampai gagal keloni adikmu, biar bobo sore. Sebagai pacar aku punya rindu, bercanda dan bercumbu. Selama ini terpendam rinduku, sampai jadi jerawat batu. Habis itu adikmu nimbrung melulu, kalau apel malam minggu paling suka ajak aku
Didi benjol anaknya bego. Bibirnya sumbing, matanya juling, tubuhnya kerempeng kurang gizi mengkhawatirkan organisasi kesehatan dunia. Betisnya banyak korengan dan di punggungnya ada pano besar membentuk gambar buaya. Itu pano. Si Didi pelajar SD Inpres tapi gobloknya kebangetan. Waktu guru bertanya padanya siapa Presiden Filipina, Didi cuma menjawab, Mangkos Pak. Ya, payah. Si Didi bukan guyon, memang geblek, kagak pernah ngapalin. Kerja sehari-harinya cuma minta duit main layangan. Blon. Padahal umurnya sudah hampir 18 tahun. Ya, itu sih super bego. Cuma penjual lotek kangkung dan rujak juga. Bapaknya cuma penjajah sumbu kompor dan karet kolor, yang selalu berharap agar si Didi kelak bisa jadi pejabat tinggi. Tapi jangan korupsi. Jauh. Didi baru duduk di bangku kelas 5 padahal di SD sudah hampir 11 tahun. Waktu Didi duduk di bangku kelas 4, Didi pernah disidangkan di BP 4. Apaan tuh? Ini nih. Lantaran Didi bikin bunting putri Mr. Bejo yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Beca dan Bemo. Nah, gituan tahu bisa lagi. Nah, waktu ditanya pencipta lagu Indonesia Raya aja, ngejawabnya Haji Omah Irama. Sulit kan kayak gitu. Itu mah adu domba atuh Didi. Tempo hari si Didi menangis lantaran si Bopi anjing kesayangannya ditembak mati oleh polisi sebab tanpa permisi berani gigit pantat ibu wali kota. Nah, itu terjadi ketika ibu wali kota lewat di depan rumah si Didi, di mana pada waktu itu ibu wali kota jadi ketua tim penilai. Lomba kebersihan selokan antar kecamatan, lomba kesehatan kakus antar RW, dan lomba kebersihan belahan pantat anak-anak di bawah umur 13 tahun. Mau-mauan periksa yang begitu. Ibu sama Didi sama-sama aja kayak gitu. Ya nih. Tanya. Karsi.
subuh Karsih memang molek. Teko 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 tek tek, sayang Karsih bau ketek. Teko 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 tek tek, Karsih molek sayang pendek. Teko 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 tek tek, kalau jalan kayak bebek. Kaku 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 kakak, sungguh aku tak menyangka. Teng tong teng tong teng tong teng teng, kalau Karsih itu cepreng alias cewek omprengan. Cepreng 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 cepreng, Karsih cewek omprengan. Cepreng 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 cepreng, Karsih cewek omprengan. Seminggu sekali ganti laki-laki, sudah bosan itu gaet lagi ini. Karsih obral cintanya. Astagfirullahaladzim, Karsih ku anggap sinting, padahal bapaknya seorang kiai dan juga ibunya seorang guru ngaji. Karsih dasar tak tahu diri. Kecut, kalau dinasihatin cemberut. Plos, ceplos, 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 plos, Karsih ngejawab sawios. Dulu Karsih pernah bilang, dosa urusan belakang. Mumpung masih muda sekarang, aku ingin bersenang-senang. Kiku 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 kiki, Karsih cewek masa kini kehilangan kehormatan, dijadikan kebanggaan. Auzubillahi min dalik. Tobat 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 tobat, Karsih cewek kualat. Tobat 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 tobat, Karsih cewek kualat. Beberapa kali gugurin kandungan, membunuh sang bayi demi kebebasan. Karsih kerabat iblis. Dua 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 dudu, Karsih cepreng pembunuh. Bapak yang kiai dan ibu yang guru ngaji, tipis iman lantas bareng bunuh diri. Cocok sama gobloknya. Gemrot, lu bohongin gua. Malam minggu janji dateng, tapi nyatanya kagak. Hei Gemrot, lu ngerjain gua. Gua nunggu dari beduk maghrib sampai pagi buta. Hei Gemrot, lu jangan gitu dong. Terus terang gua keki kapok, janjian lagi. Lu ngomong bakalan ngajak gua begadang dan makan daging, lantas molor barengan. Gua tahu kalau lu sibuk lantaran saban malam lu
banyak janji. Gua tahu kalau lu capek, mendingan lu jangan janji kalau gak bisa dapatin. Payah lo. Lu jangan belagu, jangan mentang-mentang sekarang lu lagi digemari. Hei gemrot, camkan ama lu, kalau sekali lagi lu ngibulin, liatin aja lo. Hei gemrot, lu dasar iblis, kagak pernah ambil pusing ama perasaan orang. Udahnya lu cuma ngomong, dul puntennya dulnya kumaha tuh dapat betot-betot. Lu kira cukup dengan gitu, rasa sakit hati serta gondok gua bisa hilang. Lu kira dengan bilang punten gua bisa maafin lu? Sorry Nemrod. Bukan gua ngotot lantaran gak jadi begadang, bukan gua ngotot lantaran gak jadi makan daging, bukan gua ngotot lantaran gak jadi molor, tapi gua keki karena gua dikibulin. Suatu saat nanti lu jangan bilang sadis kalau gua nyuruh anjing buat gigitin lu. Bondoncia. Beli kuaci, sikat gigi serta itu ini. Cantik kamu punya muka, lucu kamu punya gaya. Naksir, rasa cinta hadir sulit diusir. Aku nekat negur kamu, kamu senyum madu ramahnya kamu. Ya Tuhan, alhamdulillah, kejatuhan bulan sudah. Aku saking berbunga-bunga, jadi enggan untuk berpisah. Tak terasa sampai di kasa, belanjaan semua dijumlah. Kamu sodorkan bon padaku 29.000, uangku cuma 30. Demi cinta sisa 1.000.
hadir sulit diusir. Aku nekat negur kamu, kamu senyum aduh ramahnya kamu. Ya Tuhan, alhamdulillah, kejatuhan bulan sudah. Aku saking berbunga-bunga, jadi enggan untuk berpisah. Tak terasa sampai di kasa, belanjaan semua dijumlah. Kamu sodorkan bon padaku 29.000, uangku cuma 30. Demi cinta sisa 1.000. Kamu nyolek, kamu bilang Terima kasih banyak ya sayang. Sampai jumpa lain kali. Di mobil saya ditunggu suami. keparat, kamu keparat. Uang gajiku kamu sikat, cintamu selayang pandang. Gajiku sebulan hilang. Keparat, kamu keparat. Uang gajiku kamu sikat. Kini saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka? Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Kini saksi kita bukan lagi nyamuk yang nakal, bukan pula si kecoa yang liar. Hai Juwita, ingatkah kau pada peristiwa dulu ketika bercumbu nyaris celaka?
Mulanya kita hanya saling genggam tangan saja, selanjutnya saling meremas jari. Namun ketika ku kecup dan matamu terpejam, membuat kita hampir lupa diri. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin. Hingga berlangsung keriangan sebulan yang lalu, kita bersanding di kursi pengantin. Bahagia rasaku dan rasamu tak terhingga, jadi suami istri tanpa celah. Sepatutnya kita sampaikan kata terima kasih pada Tuhan yang selamatkan kita dari bujuk dan rayu setan yang senantiasa senang melihat manusia celaka. Dulu kita ucap astagfirullahaladzim, sebab kita tahu bahwa hal itu terlarang. Kini kita ucap alhamdulillahirabbil alamin, sebab hal yang terlarang kini tidak lagi terlarang. Namaku si Raja Goda, umur 22, bujang tulen suku Sunda. Kerja sebagai pelayan di sebuah toko Cina yang saban Sabtu gajian. Kerja baru setengah bulan, tak kusangka tak kuduga aku ditaksir perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang bakal dapat warisan. Hush. Dia sering titip salam lewat seorang sobatku yang juga sepekerjaan. Mula-mula aku bingung, mula-mula aku ragu, percaya tidak percaya. Kata orang-orang tua, cinta murni itu buta, tak memandang apa-apa. Biar tampangku kayak monyet, biar dompetku selalu lepet, kalau cinta mau aja. Lantaran pepatah itu aku jadi besar hati, berniat terima salam. Biarin dia Tionghoa, biarin dia Konghucu, hitung-hitung cari modal. Ketika malam Sinsiah menjelang lebaran Imlek, dia datang ke rumahku asli. Dia kirim aku bacang, dia kirim aku dodol, lantas ngajak dolan-dolan. Perasaan tak karuan itu ini serba kaku, dan diduk kencang jantungku. Apalagi waktu dia berbisik bilang, "Wah ini sumpah mampus kayak mimpi." Karena dia sering datang mengajak pergi berdua, aku jadi terbiasa. Tingkahku tak lagi kaku, tapi dia paksa aku agar aku bilang I love you. Pertama aku tak mau, kedua juga tak mau, ketiganya baru mau. Waktu ku bilang I love you, dia langsung teror aku, kita kawin saja besok. Gila, bukan main aku kaget, tapi dia terus mepet, akhirnya aku kegencet.
Kami pergi ke penghulu, dia masuk agamaku, kini suami gelarku. Mau, mau. Mau, mau. Waktu dulu aku bingung, waktu dulu aku ragu, percaya tidak percaya. Sekarang aku tak bingung, sekarang aku tak ragu, 100% percaya. Namaku si Raja Goda, umur 22 yang sudah bukan bujangan. Dulu sebagai pelayan di toko mamah dan papah yang kini jadi mertua. Kerja setengah bulan lebih aku kejatuhan bintang, dapatkan istri perawan. Perawan anak majikan, anak yang semata wayang, yang punya banyak warisan. Aku ingin punya anak lebih dari 2 orang, 6, 7, 8 atau 9. Aku ogah pakai balon, istriku ogah pakai spiral. Kami ngeri yang gituan. Bukan kami anti KB, bukan kami benci KB, bukan tak dukung pemerintah. Kelak harta kami banyak, kalau anak kami banyak kan cukupan kebaginya. Sebab kalau anak 2 kegedean warisannya, takut mereka salah langkah. Zaman ini zaman edan, orang-orang besar edan, takut anak ikut edan. Amin amin. Ya, si Raja Goda. Sudah Bapak jangan ikut campur. Aduh ya. Sapu nyerep pegat simpai bah. Assalamualaikum bah. Pegat apa? Mata kila lo. Pegat simpai apa pegat? Ditonyok angen nyeri beting. Mana bisa ikut dikritik. Mina bunting lo. Wali kantin nggak bayar nanti. Selamat pagi anak-anak. Oh selamat pagi Bapak Guru. Berkesankah hari liburmu? Oh iya boleh juga dibilang lumayan. Apa yang kalian kerjakan, ha? Praktek pelajaran ilmu teluh. Lalu bagaimana hasilnya? Sama sekali nol besar. Mungkin bahan-bahannya kurang lengkap. Sudah Pak, tidak ada yang kurang. Atau baca mantranya ada yang kelewat. Masa kami lupa? Gengsi dong. Memangnya siapa yang kalian teluh, ha? Itu rahasia perusahaan. Ayo bicaralah yang terus terang. Bapak Kepala Sekolah. Hah? Sekolah Pak. Wah, kalian memang keterlaluan. Yang penting dirapot dapat 7. Tapi mengapa mesti dia yang dibunuh? Lagi pula biar rambut bebas gondrong. Awas nanti saya laporkan ya. Biar polisi tangkap kalian semua. Silakan saja Bapak lapor. Kalau Bapak mau kami bikin praktek. Kalian memang kurang ajar. Sekali-kali mesti dihajar. Boleh saja Bapak ngehajar. Kalau memang mau modar. Semuanya jadi serba salah. Itu memang suatu resiko. Menyesal saya ngajar ilmu teluh.
Papa pilih pensiun. Dasar murid tak tahu diri, tak tahu rasa terima kasih. Mengapa Bapak mesti lapor? Bukankah kami mesti praktek? Praktek ya praktek, tapi bukan begitu. Tapi jangan kepala sekolah, Sudah Bapak jangan ikut campur. nanti bisa saya yang disalahkan. Hanya soal itu, nah bodoh. Kalian mulai makan guru ya. Memang begitulah manusia. Kalau mulai punya taring, siap makan siapa saja, guru atau pak kepala, saudara atau tetangga, bahkan mungkin rakyat banyak. Begitulah manusia. Kalau sudah punya taring, siap makan siapa saja. Sudah sekian minggu lamanya kita tak jumpa, rinduku menyesak dada, oh Nyi Ronggeng. Malam ini marilah bercumbu tumpahkan rindu, kan ku buka bajuku dan bukalah bajumu. Masih ingatkah engkau Nyi Ronggeng, sekian minggu yang telah lalu, ketika kita berdua seperti bocah ingusan yang tak tahu malu. Oh tubuhku ya tubuhmu sama tidak berbaju, dan marilah malam ini kita ulangi itu. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk berolahraga gulat. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk sama mandi keringat. Marilah Nyi Ronggeng, tak perlu kau ragu dan malu, juga jangan pura-pura tak mau. Jika saja kau tak bisa berolahraga gulat, berenang gaya katak pun bolehlah. Yang penting gerak biar badan segar. Ayolah jangan bengong melulu, mari saling sekap dan saling piting, tapi jangan sampai saling banting. Nyi Ronggeng majulah, rubuhkanlah aku. Jangan lupa hormat pada iblis yang jadi wasit kita. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk berolahraga gulat. Atas nama iblis malam ini aku ajak kau untuk sama mandi keringat. Marilah Nyi Ronggeng, tak perlu kau ragu dan malu, juga jangan pura-pura tak mau. Ya. Jika saja kau tak bisa berolahraga gulat, berenang
tetap pun bolehlah. Yang penting gerak biar badan segar. Ayolah jangan bengong melulu. Mari saling sekap dan saling piting. Tapi jangan sampai saling banting. Nirongeng, majulah, runtuhkanlah aku. Jangan lupa hormat pada iblis yang jadi wasit kita. Masih ingatkah engkau Nirongeng, sekian minggu yang sudah lalu, ketika kita berdua seperti bocah ingusan yang tak tahu malu. Tubuhku, tubuhmu sama tidak berbaju. Dan marilah malam ini kita ulangi itu. Yang penting gerak biar badan segar. Ayolah jangan bengong melulu. Mari saling sekap dan saling piting. Tapi jangan sampai saling banting. Nirongeng, majulah. Pacarku yang sekarang seorang darah Jawa, yang orang tuanya tidak menyukaiku, dengan alasan karena aku anak pengangguran yang tidak sekolah, juga tak punya kerja. Saban malam minggu ceritanya aku dinas cinta, datang pas bedung Isa, pulang jam 9. Sering disuguhi kopi, susu, edan, roti bumbu. Pacarku yang ini memang bukan orang kikir, dan sekali waktu apel aku pernah keasikan. Jam dinding sudah menunjukkan pukul 10. Bapaknya yang streng matikan lampu ruangan, memberi isyarat dengan cara yang sadis. Sekarang sadis. Sejak kecil aku memang punya sifat acuh, tak ambil peduli dan selalu masa bodoh. Bapaknya yang mematikan lampu ruangan itu kuanggap bocah yang sedang main lampu senter. Tapi pacarku mohon agar aku segera pulang, ya. Katanya besok hari masih banyaklah waktu. Aku terpaksa pamit padahal masih betah. Apa boleh buat, situasinya gawat. Tindakan bapaknya menampakkan kebencian, tapi aku takkan mundur hanya karena itu. Sebab aku dan pacarku sudah sama sayang, sudah sama cinta, sama suka, sama nekat, dan sudah ucapkan oke, sepakat jalin cinta, akan terus melangkah meski jalan belakang, kan terus berusaha dengan segala cara agar dapat kiranya mencapai cita-cita untuk hidup bersama sampai batas usia. Ya Tuhan, dukunglah kami untuk hidup bersama sampai batas usia. Ya Tuhan, dukunglah kami.
Ibunda yang tercinta pergi ke Saudi Arabia, bukan babu tapi pramuwisma. Ibu menjual tenaganya. Di sana ibu bekerja sejak mencuci dan masak. Ibu pun menyetrika sorban dan jubah majikannya, yang tak mengenal keluarga berencana. 11 anaknya. Ibunda yang tercinta, jangan kau mau mengalah bila anak majikanmu yang seperti marmut itu rewel dan melawanmu. Tampar saja ibunda, tampar saja. Mungkin karena kau jelita ibu, majikanmu mau memperkosamu. Janganlah kau ragu ibu, ambillah palu atau mutu dan hajarlah anunya. Ya, hajarlah anunya. Ibunda yang tercinta pergi ke Saudi Arabia, bukan babu tapi pramuwisma. Ibu menjual tenaganya. Di sana ibu bekerja sejak mencuci dan masak. Ibu pun menyetrika sorban dan jubah majikannya, yang tak mengenal keluarga berencana. 11 anaknya. Ibunda yang tercinta, jangan kau mau mengalah bila anak majikanmu yang seperti marmut itu rewel dan melawanmu. Tampar saja ibunda, ya, ya, tampar saja. Mungkin karena kau jelita ibu, majikanmu mau memperkosamu. Janganlah kau ragu ibu, ambillah palu atau mutu. Kemudian hajarlah anunya. Ibunda, hajarlah anunya. Oh ya, selamat bekerja ibunda, cepat pulang ke Indonesia, cepat pulang ke Indonesia. Salam.
Ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun sekarang, ini pantun-pantun sembarang, ini pantun-pantun Doel Sumbang. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa nonton lawak Sri Mulat. Punya pacar parasnya cantik jelita, sayang badannya seperti pegulat. Beli minyak ke toko Cina, jangan lupa jeriken buat tempatnya. Bukan maksud hati ingin melakukan zina, tapi ini koboi banyak maunya. Pengamen bernyanyi tok kecang lagunya, berdiri mengharap di pintu restoran. Paling enak punya istri 8 atau 4, bekerja semua. Tiap bulan aku tinggal tunggu setoran. Doel Sumbang di badannya banyak korengan dan di pantat kirinya ada bisu. Anak sekarang bercintanya memang edan, bunting dulu nikahnya menyusul. Larilah lari kudaku lari, bawalah bawa aku keliling. Marilah mari kasihku, mari kita bercinta seperti anjing. Ditubruk, ditendang, digilas, dipukul, tak lepas. Main bola di tanah kusir, tidak berumput tapi banyak cacingnya. Memang benar Doel Sumbang banyak yang naksir, tapi sayang ceweknya perek semua. Aduh pusingnya jadi pengarang, banyak mikir istirahatnya kapan. Aduh gilanya cewek-cewek sekarang, aduh gilanya cewek sekarang, masih kecil sudah tidak perawan. Mari berdendang goyang jaipong, cocokkan gerak dengan gendangnya. Punya pacar bergigi ompong, kalau mencupang jelek nyedotnya. Janganlah jangan tuan cemberut, nanti kulin tuan cepet keriput. Istri saya orangnya memang gendut. Aduh pusing tiap dicium kentut. Dari manakah datangnya lintah, darilah sawah turun ke kali. Perut mual terasa benar mau muntah, padahal nyium perek cuma sekali. Kalaulah tuan nanti pergi ke pasar, titiplah saya sekilo kentang tuan. Sungguh mati lutut suka gemetar kalau lihat perawan tidur terlentang. Apa ya? Ke kamar mandi aku tak maksud mandi, tapi hanya sekedar untuk mencuci tempat menggoreng. Sama nona biar aku merayu, tapi aku tak maksud berjanji, tapi hanya sekedar nolarin koreng. Ada roda di jalan tanjakan, aduh tertimpa dahan si pohon jengkol. Aduh berisik, ada janda menjerit kesakitan, gak taunya lagi dikerjain banpol. Banpol. Tinggi air pancuran, terdengar kicau si burung pipit. Padahal pacaran barulah sebulan, rasa badan jadi kurus
mungkin habis dijepit. Jalanlah jalan ke kampung Banjaran mencari kadal di dalam gua. Sungguh mati aku, mati juga tidak penasaran jika sudah pernah ngegamparin mertua. Terbanglah tinggi kapal-kapalan jatuh ke ember, ada airnya, sungguhlah cantik wajah itu perawan. Waktu ditelanjangin, banyak kutilnya. Nenek-nenek ompong makan bengkuang, tukang kredit cerewet datang menagih. Nenek-nenek ditindihin si anak bujang, dasar genit, besoknya minta lagi. Ada seorang bapak bawa merpati, merinding gak tahan pengen kencing. Rasanya diri ini hampir mati. Waktu mimpi pantat digrogotin kucing. Tentara Jepang gagak tegak berdiri, tapi kalau perang dia takut sendiri. Ke anak orang sayang kayak ke anak sendiri. Yang bahaya kalau lihat bini orang lupa bini sendiri, seperti saya. Cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa jika bukan lewat kondom? Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Orang menyatakan cinta lewat bunga, lewat senandung, lewat sajak. Aku menyatakan cinta lewat apa jika bukan lewat kondom? Apakah kau percaya tentang kondom sebagai satu cita-cita? Apa kau sangsi dia sebagai lelucon yang memanjakan burung? Indonesia, padamu selamat pagi dan halo. Apa kondom itu pernyataan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Indonesia, padamu selamat pagi
dengan cinta atau hanya dusta? Kondom sobat mungil yang mengharukan, punyakah kau mata dan kuping? Apa dewa tidak murka padamu? Wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab, wallahu alam bisawab.